Kalau kalian pengen punya iPhone murah meriah, saran gue beli iPhone yang minus-minusan dari sisi fungsionalnya aja, bukan minus dari IMEI terblokir, karena untuk ngurusnya lo bakal kecot sendiri. Oke, salah satu minus-minusan yang bisa lo dapetin adalah dengan kondisi baterainya yang udah soak. Mungkin sebagian dari lo, wah anjir udah kayak mobil baik ini HP kan. Oke, gue coba jelasin. Jadi kondisinya adalah sebuah iPhone XS Max, dan lo tau lah ya, buat lo yang sering pantengin video-video nggak jelas gue di channel ini pasti tahu ini unit dari mana ya kan, unit yang kemarin-kemarin gue kontenin yang beli minus gitu. Nah jadi ini iPhone kalau dicetak-cetakin on off-nya nggak bakal nyala. Padahal terakhir nyala tuh sekitar 15 atau 16% gitu. Nah, kalau dicolok dia baru respon ada logo baterainya seperti ini. Nah, kalau baterai normal itu biasanya meskipun mati, dia itu kalau ditekan tombol powernya tetap ada logo baterainya seperti ini tanpa dicas. Kalau ini harus di doping pakai casan baru ada logo baterainya. Oke lah, karena baterainya ngedrain alias sudah soak, jadi kita tunggu dulu sampai nyala sambil gue jelasin hal-hal yang lebih konkret lagi mengenai iPhone dengan minus baterai. Intinya coba lo tonton aja dulu video nggak jelas ini sampai habis, karena banyak banget beberapa informasi yang bakal gue share di video ini berdasarkan pengalaman pribadi gue. Oke, di sini ada 3 poin iPhone itu benar-benar minus baterai. Yang pertama adalah restart saat dipakai. Bang, restart itu kan nggak mungkin dari baterai aja. Iya ya, gue sini, makanya lo dengerin dulu, gue belum selesai ngomong. iPhone yang minus baterai, yang baterai udah soak, bisa jadi biasanya tuh lagi dipakai tiba-tiba ngerestart sendiri. Toto logo Apple habis itu masuk menu lagi dengan normal. Nah, ada catatan itu minus baterai kalau saat restart, ya, handphone lo tuh sering restart, iPhone lo tuh sering restart, tapi ketika dicolokin casan, dia nggak restart, sama sekali nggak pernah restart. Fix itu dari baterai. Cuman kalau udah dicolokin casan tetap restart, itu bukan dari baterai, itu dari mesinnya. Mending lu bawa ke kang servis. Oke, poin yang kedua, di bawah 20% handphone lu mati, iPhone lu tuh mati. Nggak hanya 20%, bisa jadi 19% mati, 30% mati, ya kan? Atau 10-an persen, 8-an persen toto udah mati. Tapi ketika dicas dia langsung nyala lagi, itu udah fix dari baterainya. Tapi kalau misalnya 20%, 30% atau mati dicas, tetap aja sama aja mati. Mending lu bawa dulu ke tukang servis. Yang terakhir adalah nge-lag atau lemot. Ya seperti yang kita tahu, selemot-lemotnya, sengelek-ngeleknya iPhone itu, gue yakin lo udah pada tahu lah sebagai usernya. Cuman ini nge-lagnya tuh kayak parah banget. Lu ngetik, nge-typing tuh kayak ngelemot banget. Buka aplikasi tuh kayak jeda beberapa detik baru nongol, fix itu baterai. Dengan catatan ketika iPhone lo tuh dicas, tiba-tiba lemotnya atau nge-lag-nya tuh hilang seketika. Itu benar-benar dari kondisi baterai. Dia harus pakai dopingan charging biar iPhone itu nggak nge-lag. Jadi ini ada 3 poin restart saat dipakai, di bawah 20% mati, abis itu nge-lag atau lemot. Tapi semua yang gue sebutin ini, 3 poin ini, semuanya teratasin ketika sambil dicas. Oke, dan hal yang perlu dihindarin kalau lo beli iPhone yang minus baterai, yang 3 poin tadi udah benar nih, udah fix. Jangan bawa ke tempat servis. Langsung lo ganti baterainya sendiri kalau lo emang bisa ganti baterai. Atau lo bawa ke tempat servis langsung bilang, "Bang, ini tolong dong gantiin baterainya." Kalau lo semena-mena lo belum tahu, lo belum yakin ini kang servis jujur atau enggak, bisa divonis penyakit lain. Karena iPhone restart itu biasanya kang servis langsung restore dan lain-lain. Jangan di flashing ya, karena bisa gagal. Karena baterainya lagi kondisi soak. Oke, gue ada sedikit pertanyaan nih. Kira-kira kalau disuruh pilih, lo mendingan pilih yang varian XS biasa atau XS Max nih? Buat yang belum nonton, sekalian nyambi linknya gue taruh di deskripsi buat nonton perbandingannya. Dan sekarang iPhone XS Max sudah nyala. Anjir. Gila. Jadi untuk minus baterai ini lu bisa tawar nego tuh hampir kayak setengah juta gitu ya, khusus iPhone yang poni-ponian kayak mungkin kurangin 300 sampai 400 ribu. Lumayan lah ya kalau beli baterai masang sendiri, cuan banget lah. Dan ini lagi kondisi dicas ya. Jadi ini baterai belum gue ganti. Jadi ini ketika dicas, tiba-tiba nih HP langsung 10%. Biasanya kalau lowbat banget 5% dulu, bisa jadi 3% dulu. Ini begitu nyala 9 langsung ke 10%. Kayak naiknya tuh kayak nggak ngotak gitu. Oke, ini baterai yang soak ini, baterai health-nya juga masih bagus-bagus aja sebenarnya, masih di 80-an persen dan belum ada status servisnya. Kenapa ini bisa terjadi? Makanya gue bilang di baterai soak ya. Ya kalau gue jelasin bakal panjang, mungkin buat lo yang pada paham lo jelasinnya deh di kolom komentar, karena kalau gue yang jelasin ini video bakal boring banget. Jadi ini sekarang kita coba langsung penggantian baterainya. Nah dia kalau dilepas casannya aman-aman aja, anteng aja, cuman baru dipakai beberapa saat gitu tahu-tahu udah mati lagi ya kan. Udah gitu
kayak ngeselin aja gitu. Kadang di 20%, tahu-tahu mati ya kan. Padahal tuh enaknya kan antangnya tuh 3%, 5% mati masih aman lah. Oke, sekarang gue langsung melakukan penggantian baterainya. Anjay, sekarang iklan dulu ya kan. Oh ya, buat lo yang pengen baterai iPhone garansi 100 hari, linknya gue taruh di deskripsi di bawah video ini. Lo bisa mampir langsung ke toko online gue. Kalau biasa lo beli baterai iPhone tuh, apalagi kayak beli di toko mungkin garansi cuma 3 hari, 7 hari, atau beli di online garansi cuma seminggu gitu. Kalau di toko online gue garansi 100 hari. Dan biasanya kalau lo beli di luaran sana baterai iPhone itu kalau yang udah ada lemnya double tip itu udah nggak bisa klaim garansi kan. Kalau di gue bisa. Jadi udah lo pakai ratusan hari ya. Toto klaim nih baterai bermasalah, ada bekas double tip ya, bisa diklaim. Link yang pengen buat beli baterai iPhone nyaman bebas worry di deskripsi di bawah video ini buat ganti baterai iPhone-nya. Oke, poin yang pertama yang dilakuin, hal pertama yang dilakuin buat pengen ganti baterai, jelas lepas LCD-nya, lepas fleksibelnya, semua harus dilepas. Intinya harus dipisah antara bagian LCD dengan bagian bodinya. Kalau nggak dilepas bisa-bisa aja, cuman resiko fleksibelnya sobek. Dan setelah itu tinggal lepas aja baterainya. Kalau buat lepas baterai biasanya kalau orang yang udah pernah ganti baterai sebelumnya itu kayak cuma di double tip aja, lepasnya gampang. Cuman kalau yang masih Orion atau pakai perekat adhesif khusus baterai, kalau waktu lu gulung-gulung, waktu lu tarik perekatnya itu putus, lu panasin aja di bagian belakangnya, habis itu lu congkel pelan-pelan. That's it, sesimpel itu. Kalau buat ngelepas baterai, tutorialnya banyak banget di YouTube. Gue nggak perlu jelasin, dan ini bukan video teardown juga. Dan poin pertama hal penting yang harus lu ingat adalah ketika baterai iPhone tuh ada dua nih, contoh kayak baterai iPhone X, baterai iPhone XS yang lagi kita lihat ini, yang lagi lu lihat ini, itu baterai ada 2 lapis kan. Nah, itu ada plastik warna biru, itu jangan dilepas dulu ya. Karena itu buat nyocokin ya, buat natakin ya, biar nggak goyang-goyang baterai, biar nggak pisah-pisah. Nah, yang dilepas itu bagian plastik yang warna pink-pink di bagian belakangnya, di bagian bawahnya. Lu lepas dulu yang warna pink-pink ini, habis itu tinggal dilengketin aja. Dan sebelum dilengketin, pastikan fleksibel itu dilipat dulu sesuai dengan baterai sebelumnya. Lu samain aja dan habis itu langsung pasang aja, dan plastik birunya setelah dipasang baru bisa dilepas. Dan sesimpel itu buat memasang baterai iPhone-nya. Oh ya, waktu pemasangan baterai iPhone itu baterai bisa aja lo konekin, gak bakal koslet juga buat nyocokin fleksibelnya udah pas atau belum sambil lo pasang baterainya. Jadi fine-fine aja, cuman sebelum lo pasang lagi fleksibel LCD-nya dipastikan fleksibel baterainya dilepas lagi. Biar gak ada short-short yang gak guna gitu. Jadi bener-bener penggantian baterainya tuh work alias mulus 100% sampai nyala. Dan sekarang langsung kita tes nyalakan. Kalau tadi tuh harus pakai dopingan charging gitu baru nyala. Nah, ini udah normal lagi ya kan. Karena finally cuman ganti baterai bisa saving money banyak banget. Jadi ya inilah tips and trick yang bisa gue kasih lihat ke kalian kalau pengen punya iPhone yang murah meriah dari sisi minus-minusan. Dan kali ini minusannya baterai. Oh ya, buat yang pengen baterai iPhone, linknya gue taruh di deskripsi di bawah video ini. Oke, di akhir video gue ngiklanin tipis-tipis ya kan. Jadi buat lu yang pasti-pasti aja nih ya, buat yang pengen pasti-pasti aja, pengen beli handphone atau pengen upgrade handphone, atau pengen beli handphone lagi buat handphone kedua, ketiga, keempat, dan tapi budgetnya tuh nggak pengen mahal-mahal. Budgetnya tuh sekitar ratusan ribu atau 1 jutaan aja. Pokoknya masih di bawah 2 juta semua lah. Nah, cocok nih, toko gue cocok nih. Lu bisa langsung mampir aja ke online shop gue, di situ katalognya banyak banget, ada puluhan katalog. Contoh, lu bisa dapetin iPhone resmi iBox, iPhone resmi Indonesia, harganya cuman 1 jutaan aja. Jadi ada semua linknya di deskripsi. Dan gue nggak pengen iPhone bang, gue pengen sesuatu yang beda. Gue nggak pengen iPhone, ada slow ya kalian. Gue pengen yang speknya tinggi, RAM-nya 6GB tapi harganya nggak nyampe 1 juta. Oh ada, jadi lu bisa langsung mampir juga, linknya di deskripsi. Di online shop gue ada tuh, contohnya kayak si Advan ini harga cuman ratusan ribu, RAM-nya 6GB. Tapi bang, gue pengen coba yang lain. Gue nggak nyari itu, gue nyari yang merek Samsung tapi layarnya udah AMOLED, nyaman dipakai, udah setara kayak iPhone. Ada, tapi budgetnya 1 jutaan. Ada nih, Samsung Galaxy A50, layar jaminan original masih bawaan Samsung. Kalau biasa lu beli di toko-toko atau di COD gitu takut kan layar udah gantian. Nah, di toko gue untuk produk Samsung layarnya masih ori bawaan Samsung semua. Layar nggak ori bisa ditukar balik. Dan gue nggak nyari itu bang, gue nyari sesuatu yang goks banget. Harga budget 1 jutaan tapi kameranya 50 megapiksel. Oh ada, ini nih contohnya kayak Redmi 10C yang lagi lu lihat ini. Ada yang batangan, ada yang full set, ada semua.
Jadi modal sejutaan lo dapat Redmi 10C, ya kameranya udah gede banget 50 megapiksel, mungkin kalau buat orang lapangan cocok kali ini HP ya. Tapi itu kayaknya masih mahal semua bang, gue nyari handphone yang bener-bener murah meriah. Oh kita mulai dari si Redmi dulu nih. Redmi 6A ini harganya cuma 600 ribuan, enggak bang. Gue nyari yang lebih murah lagi, ada nggak? Ada nggak di toko lo? Oh ada. Kok ragu pula kalian nih? Ada nih gue kasih yang lebih murah lagi. Di sini ada si Samsung J2 Prime. Anjir, di toko mana lagi coba? Kalau lu COD stoknya busuk ya kan, takut kenapa-napa, tapi di toko gue ada garansinya. So, jadi buat lo yang lagi nyari-nyari handphone, mau iPhone, mau Android, semuanya ada di toko online gue dan harga serba ratusan ribu dan serba sejutaan semua. Pokoknya yang ada di toko online gue tuh katalognya murah meriah semua. Linknya ada di deskripsi di bawah video ini.